dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas sejarah silsilah dan pemikiran sufistik Pangeran Diponegoro bagian 5 sampai 7. Kisah sejarah ini diambil dari kitab Babat Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro ketika ia ditawan oleh Belanda di Manado pada tahun 1832 sampai 1833. Pangeran Diponegoro menceritakan riwayat kehidupan para leluhurnya sejak Prabu Brawijaya hingga perlawanannya kepada Belanda. Kisah ini ditulis oleh Pangeran Diponegoro dengan pemahaman pada tahun 1800-an. Seluruh para wali bersyukur atas karunia Allah, atas berdirinya Kesultanan Demak di bawah pemerintahan Sultan Bintara. Untuk menyempurnakan Demak sebagai kerajaan Islam, mereka berencana untuk membangun masjid. Singkat cerita, masjid bertingkat 3 yang tampak begitu indah berhasil mereka bangun. Sesudah masjid berdiri, para wali yang tergabung dalam majelis dakwah Wali Songo melakukan rapat. Hasil rapat memutuskan bahwa Sunan Bonang ditunjuk sebagai imam. Sementara wali yang bertugas melakukan khotbah adalah Sunan Giri. Sejak itu, Masjid Demak digunakan untuk melakukan sholat berjamaah oleh para wali dan orang-orang Demak yang telah menganut ajaran Islam. Pada kesempatan lain, Sunan Bonang memberikan pakaian antakusuma lungsuran Kanjeng Nabi Muhammad yang bernama Kiai Gondil kepada Sunan Kalijaga. Sungguh bahagia Sunan Kalijaga saat menerima pakaian yang tak ternilai harganya itu. Dengan berdirinya Masjid Demak, lambat laut Kesultanan Demak semakin berkembang hingga membuat Raja Brawijaya merasa terancam kedudukannya sebagai raja di tanah Jawa. Maka sewaktu mengadakan pertemuan di Balai Rum, Brawijaya memerintahkan kepada Patih Gajah Permada dan Adipati Pecatonda untuk meluluh lantakan Kesultanan Demak. Berangkatlah Patih Gajah Permada beserta Adipati Pecatonda yang diikuti oleh pasukan Majapahit dan Palembang itu menuju Kesultanan Demak. Sementara Sultan Bintara yang mendengar bahwa pasukan Majapahit tengah dalam perjalanan untuk menyerang Demak, segera bertindak. Memerintahkan pasukannya di bawah Panglima Perang Sunan Mudung untuk menghadang pasukan Majapahit. Pecahlah Perang Sudarma Wisuta antara Raja Brawijaya dan Raden Patah. Dalam perang itu, Sunan Mudung berhadapan dengan Adipati Pecatonda. Keduanya sama-sama saktinya. Tetapi sudah kehendak Allah, Sunan Mudung tewas saat berperang melawan Adipati Pecatonda. Usai membunuh Sunan Mudung, Adipati Pecatonda ngungun dalam hati, seperti dihadapkan pilihan Simalakama. Ia dalam kebingungan, terus berperang melawan Demak, yang artinya memenuhi perintah Raja Brawijaya, atau menghentikan berperang karena melawan Sultan Bintara, kakaknya sendiri. Hingga muncullah satu keputusan. Ia yang tak lagi berpihak pada Majapahit atau Demak itu kembali ke Palembang beserta pasukannya. Bukan hanya Adipati Pecatonda yang mungun hatinya, Sultan Bintara pun demikian. Ia sangat berduka atas gugurnya Sunan Mudung. Namun, sesudah Sunan Mudung dimakamkan, ia mengambil keputusan untuk menyerang Majapahit dengan jumlah pasukan lebih besar lagi. Mencium warta kalau Demak akan menyerang Majapahit, Patih Gajah Permada, pasukan beserta istana Majapahit musnah bersama Raja Brawijaya. Maka ketika pasukan Demak telah sampai di telatah kota Praja Majapahit, hanya menemukan Ratu Darawati
yang telah menganut ajaran Islam. Oleh Sultan Bintara, istri Brawijaya itu dibawa ke Demak. Ki Ageng Tarub III atau Bondan Surati dan Nawangsih telah memiliki putra bernama Getas Pandawa. Sesudah Ki Ageng Tarub meninggal, maka Getas Pandawa yang tinggal di Pedukuhan Tarub itu kemudian dikenal dengan Ki Ageng Tarub IV. Dari Getas Pandawa lahirlah putra Sela Rasa yang kelak dikenal dengan nama Ki Ageng Sela. Sesudah menginjak usia dewasa, Sela Rasa menikah dengan putri seorang pendeta dari Sela Bentar. Suatu hari, Getas Pandawa yang sudah memasuki usia senja itu menemui putranya. Kepada Sela Rasa, Getas Pandawa memberikan wejangan. Anakku Sela, hendaklah kau harus berhati-hati di dalam menjalani hidup di dunia ini. Kau harus waspada pada godaan iblis. Kau pula harus suka bertapa. Nasihat ayahanda akan selalu aku ingat. Ingatlah pula sastra 30. Alif maknanya menghadap Hyang Widi. Merasalah bahwa hidupmu hanya titipan. HB bermakna bahwa kebenaran anggapan dan tindakan manusia bila bergerak dalam hening. Kemana setiap tujuan, hendaklah waspada. Bila diam, ada di mana manusia bergerak. Bila terusik hatinya, heningnya di mana. Bertapanya hati bila menghadap yang sukma. Jangan mengikuti hawa, selalu waspada. Bila manusia ada, beradalah dalam karya. Jangan sekedar ada. Sudah jelas manusia dijelmai rasa dan nyawa. Sebab itu, jangan menyerupai sampah yang mengikuti arus air. Jangan seperti sampah yang terombang-ambing di lautan lepas. Ikuti perintahnya. Selain alif dan hebe, aksara apa lagi yang mengandung ajaran mulia bagi dan berguna dalam hidup Ananda ayahanda? Aksara jim. Getas Pandawa sejenak terdiam untuk mengambil nafas dan menghembuskannya dengan lembut. Mengandung ajaran bahwa manusia dikaruniai panca indera. Panca indera harus dikembalikan pada yang tunggal. Bila tak demikian, manusia akan mendapat malapetaka. Selanjutnya, Ananda, aksara apa ya Anda? K, dal, re, dan z. K bermakna bahwa di dalam K, sesuatu yang baru tidaklah tampak. K besar, tak lagi menengok halal dan haram. Semuanya sudah lebur. Dal, derajat semua orang adalah sama. Dal besar, jalan untuk selalu ingat. Sementara, ingat dibagi dua, yaitu ingat kepada jalan kehidupan dan ingat kepada jalan kematian. Re artinya rahmat. Sejatinya manusia buta, tuli, bisu, dan kosong. Bila manusia dapat melihat zat ilahi, maka ia mendapatkan rahmat. Sedangkan Z artinya jangan melihat wujud yang lain, kecuali kepada yang sejati. Kenapa terdiam, ayahanda? Tanya Sela Rasa. Lanjutkan petuahnya, Ananda sangat suka menyimaknya. Ketahuilah makna dari aksara-aksara selanjutnya Ananda. Aksara Sa artinya syarat untuk mengetahui diri sendiri. Saat segala rupa tak bisa diceritakan dan tak perlu diperdulikan. Kelak, sesuatu yang sudah hanyut di dasar samudera tak bisa diduga. T, tabah atas cobaan Tuhan hingga manusia merasa tak punya suatu apa. L, menjalankan perintah Tuhan agar manusia memiliki kelebihan. Ngain, berkarya tak perlu dipamerkan, tenang dalam laku dan pembawaan. Ain, memegang hadis dan dalil, tak bisa dipisahkan keduanya. Benar setiap laku
bila manusia tak bersekutu dengan iblis, melainkan taat pada Tuhan. Kap kecil mengetahui kehendak Tuhan, kap besar menerima kasih Tuhan. Lam waspada atas segala isi jagat raya. Mim yakin dan tidak merasa mati. Tak melihat kemana-mana, tak menengok surga dan neraka, tak melihat segala keindahan, hanya Tuhan yang menjadi tujuan penglihatan. Nun menerawang yang sejati, berlanjut pada bumi dan langit 7 lapis, kembali pada cahaya. Wawu mengetahui banyak manusia, mengenal satu persatu. Selalu bersatu dan tak pernah terpisahkan. Diibaratkan tembaga dan emas, bila keduanya sirna warnanya, berubahlah namanya. Lam alif berlindung dan beriman pada Tuhan sebagai jalan utama untuk menuju yang sukma. Ambiyah telah berkumpulnya nabi, wali dan mukmin. Ya, mapan, menetap dan sumarah adalah kenyataan, tidak ada yang lain lagi. Karenanya, Ananda, amalkan apa yang telah aku wujangkan kepadamu. Pesan ayahanda akan aku amalkan. Sepulang Sela Rasa ke Sela, Getas Pandawa kembali ke ruang Panepen. Beberapa tahun kemudian, Getas Pandawa meninggal. Sejak itu, tak ada lagi kelanjutan gelar Ki Ageng Tarub, mengingat Sela Rasa yang tidak tinggal di desa Tarub, melainkan di desa Sela, dikenal dengan nama Ki Ageng Sela. Sementara Pangeran Bintara yang berkuasa di Kesultanan Demak itu telah mangkat. Sebagai penggantinya adalah putranya, yakni Pangeran Trenggana. Wonosalam sebagai patihnya, sementara yang menjabat sebagai penasehat raja adalah Sunan Kudus. Bagian 6. Sunan Kudus membunuh Ki Ageng Pengging. Dikisahkan tentang keturunan Raja Brawijaya, yakni Kebo Kanigara dan Kebo Kenanga. Karena tinggal di Tingkir, Kebo Kanigara dikenal dengan Ki Ageng Tingkir. Sementara Kebo Kenanga yang tinggal di Pengging dikenal dengan Ki Ageng Pengging. Hubungan keduanya, Kebo Kanigara, merupakan kakak kandung dari Kebo Kenanga. Kebo Kenanga memiliki seorang putra laki-laki. Oleh Kebo Kanigara, putra adiknya itu diberi nama Mas Karebet. Beberapa tahun kemudian, Kebo Kanigara meninggal. Sewaktu meninggal, Kebo Kanigara tidak meninggalkan putra. Sesudah Kebo Kenanga dan istrinya meninggal, Mas Karebet diasuh oleh istri Kebo Kanigara. Kelak, Mas Karebet dikenal dengan nama Jaka Tingkir, atau seorang pemuda dari desa Tingkir. Meninggalnya Kebo Kenanga bukan karena mati sewajarnya, tetapi dibunuh oleh Sunan Kudus. Kisah pembunuhan tersebut berawal dari tuduhan Sultan Demak bahwa Kebo Kenanga akan melakukan pemberontakan. Maka diutuslah Sunan Kudus yang disertai oleh 4 pengiringnya ke Pengging. Setiba di Pengging, Sunan Kudus menemui Kebo Kenanga. "Hei Kebo Kenanga, kenapa kau tak mau menghadap Sultan Demak? Kau akan melakukan pemberontakan terhadap Kanjeng Sultan?" "Bagaimana hamba akan melakukan pemberontakan terhadap Demak, Kanjeng Sunan?" Kebo Kenanga menjawab tenang. "Pengging bukan bawahan Demak. Pengging daerah Perdikan Majapahit." Sunan Kudus menghunus belati dari sarungnya, menikamkan belati itu di dada Kebo Kenanga. Dengan bibir menyunggingkan senyum, Kebo Kenanga menjawab ucapan selamat jalan dari Sunan Kudus. Kebo Kenanga terkapar di tanah di lantai ruang tamu. Sukma melayang kembali pada Sang Pencipta. Tanpa meminta pamit pada istri Kebo Kenanga, Sunan Kudus meninggalkan Pengging.
menghadap Sultan Patah, menyampaikan kabar bahwa musuh Demak tewas di tangannya. Mendengar kabar gembira dari Sunan Kudus, Sultan Patah tampak berbinar wajahnya. Sepeninggal Kebo Kenanga, istrinya melahirkan bayi bernama Mas Karebet. Sesudah menginjak usia muda, Mas Karebet yang diasuh oleh Nyi Ageng Tingkir pergi ke desa Sela. Tidak ada tujuan dari Mas Karebet selain berguru kepada Sela Rasa, putra Getas Pandawa yang dikenal dengan Ki Ageng Sela. Melalui Ki Ageng Sela, Mas Karebet menjadi seorang pemuda yang sakti mandraguna pilih tanding. Ki Ageng Sela dan kisah terjadinya petir. Ki Ageng Sela yang bernama asli Sela Rasa memiliki putra bernama Ki Ageng Enis. Sesudah dewasa, Ki Ageng Enis yang menikah dengan Putri Buyut Lawean memiliki putra bernama Raden Pemanahan. Sejak kecil, Pemanahan tinggal bersama Ki Ageng Sela kakeknya, tinggal di desa Sela. Bersama cucunya, Ki Ageng Sela bekerja di sawah. Sebelum datang tengah siang, hujan turun sangat lebat. Ketika para petani pulang ke rumah, Ki Ageng Sela masih mencangkul di sawah. Sementara Pemanahan yang masih berteduh di gubuk saat hujan menyisakan gerimis itu, menyaksikan Ki Ageng Sela tengah berkelahi dengan seorang lelaki tua. Kasihan dengan Ki Ageng Sela, Pemanahan pergi ke kampung terdekat, meminta bantuan pada orang-orang agar membantu kakeknya yang tengah berkelahi dengan lelaki tua di sawah. Dipimpin Raga Jaya dan Raga Mulya, orang-orang yang bersenjata cangkul, sabit, dan parang itu berlari ke sawah. Oleh Ki Ageng Sela yang berhasil merangket lelaki tua musuhnya, orang-orang kampung itu diminta pulang ke rumah masing-masing. Selain Raga Jaya dan Raga Mulya, kalian pulanglah. Begitu juga kamu Pemanahan, pulanglah. Aku akan membawa orang tua yang sangat berbahaya ini ke Kesultanan Demak. Bersamaan pulangnya Pemanahan dan orang-orang ke rumah, Ki Ageng Sela beserta Raga Jaya dan Raga Mulya membawa lelaki tua itu ke Kesultanan Demak. Sesudah dihadapkan pada Sultan Demak, lelaki tua yang sangat berbahaya itu dimasukkan di dalam penjara. Sementara Ki Ageng Sela beserta Raga Jaya dan Raga Mulya pulang ke Sela. Sehari kemudian datanglah seorang perempuan tua ke penjara, di mana lelaki tua itu ditahan di dalam terali besi. Kepada para prajurit, perempuan tua yang membawa satu gayung air meminta izin untuk mengirim minum pada si lelaki tua. Perempuan itu melangkah menuju penjara, di mana si lelaki tua ditahan sesudah para prajurit mengizinkannya. Di depan pintu ruang penjara si lelaki tua, perempuan tua itu menyiramkan segayung air. Sontak muncul ledakan yang sangat dahsyat, hingga hancur penjara Demak. Para prajurit yang sedang jaga itu tewas dengan tubuh hancur terbakar. Sementara perempuan dan lelaki tua itu musnah dari pandangan. Sejak peristiwa hancurnya penjara Demak itu, orang-orang mengatakan bila petir yang meledak ketika hujan merupakan jelmaan lelaki tua itu, makhluk gaib yang semula berkelahi dengan Ki Ageng Sela hingga berhasil ditangkap dan diserahkan kepada Sultan Demak. Bagian 7. Sekembali di desa Sela, Ki Ageng Sela merasa bersalah atas tindakannya telah menangkap kakek tua dan menyerahkannya ke Kesultanan Demak. Karenanya, ia bertobat kepada Tuhan dengan melakukan tapa brata di ruang Panepen. Sewaktu bertapa brata itulah, Ki Ageng Sela selalu dilayani oleh Pemanahan cucunya. Seusai melakukan tapa brata, Ki Ageng Sela
memberikan pepali pada seluruh anak cucunya. Kepada anak cucunya, Ki Ageng Sela berkata, "Kelak anak keturunanmu akan menjadi raja di tanah Jawa. Tapi ingat, untuk menjadi orang yang dimuliakan Tuhan, hendaklah manusia tidak kusut, dengki, ria, dan kibir. Sampaikan pada cucumu pinta pemanahan. Cucumu dan kami semua ingin menyimak dan mengamalkannya. Pemanahan dan kalian semua dengarkan pepaliku." Ki Ageng Sela sejenak terdiam. "Sungguh pun kalian beramal saleh kepada setiap manusia, namun apabila kalian masih dirasuki 4 perkara, yaitu kusut, dengki, ria, dan kibir, akan sirna amal saleh kalian. Sebab itu kalian harap berhati-hati di dalam menjalankan laku kehidupan di dunia ini. Petuah kakek akan kami laksanakan. Anak-anak dan cucu-cucuku," Ki Ageng Sela melanjutkan pepalinya, "bila kalian ingin terberkati, selamat dan sehat, jangan angkuh, jahil, serakah, sok-sokan, hati tidak jujur, sok berani, sombong, jangan berguru pada nafsu. Bila kalian melakukan itu semua, kalian akan cepat mati." Pemanahan dan seluruh anak cucu Ki Ageng Sela hanya mengangguk-anggukkan kepala saat mendengar sesepuhnya menyampaikan wejangan. Sungguh pun demikian, mereka tetap mencerna makna di balik pepali Ki Ageng Sela yang sangat dalam itu. Jangan kalian menyombongkan wajah yang tampan atau cantik, emas dan harta benda, tetapi hendaklah kalian mengasihi dan ramah kepada sesama. Hendaklah kalian malu berbuat dosa pada Tuhan dan melakukan kesalahan, salah pada sesama. Jangan kalian menginginkan istana dan kekuasaan. Jangan berwatak seperti dukun. Jangan suka mencari kesalahan orang lain. Kenapa? Bila kalian berbuat salah, akan merasa malu sendiri. Suasana di dalam Ki Ageng Sela hening. Tak ada anak cucu Ki Ageng Sela yang tampak kian khusyuk menyimak pepali yang belum usai dibabar. Orang hidup hendaklah selalu berhati-hati, agar kalian dapat mengentarai sesuatu yang semu, mengetahui tingkat pola hatinya orang yang baik dan buruk, dan orang jujur yang bercahaya tubuhnya. Selain itu, anak cucuku, hendaklah kalian tidak memertuhankan emas, intan berlian, pakaian, ilmu, japa mantra, dan jangan menuruti sastra kalian. Itu semua mara bahaya. Sebab itu, hendaklah kalian waspada pula pada dirimu sendiri, agar hidup kalian selamat selama hidup di dunia sampai di alam kematian." Usai sudah pepali Ki Ageng Sela, seluruh anak dan cucu Ki Ageng Sela, terutama pemanahan, merasa mendapatkan terang batin. Selain pemanahan, mereka pulang ke rumah masing-masing. Sementara Ki Ageng Sela kembali memasuki ruang panepen, kembali melaksanakan tapa brata. Mas Karebet yang dikenal Jaka Tingkir telah memasuki usia dewasa. Sewaktu merawat padi daga milik Nyi Ageng Tingkir di ladang, Jaka Tingkir ditemui oleh Sunan Hadi. Kepada Jaka Tingkir, Sunan Hadi memerintahkannya untuk mengabdi ke Demak. Sebelum Jaka Tingkir melontarkan jawaban, Sunan Hadi telah lenyap dari pandangan mata. Seizin Nyi Ageng Tingkir, Jaka Tingkir pergi ke Demak melalui perantara Ki Ganjur, saudara Nyi Ageng Tingkir. Pengabdian Jaka Tingkir diterima oleh Sultan Trenggana. Sekian lama mengabdi di Demak,
Jaka Tingkir dinobatkan oleh Sultan Trenggana sebagai Lurah Tamtama. Karena membunuh Dadu Ngawuk yang baru saja terpilih sebagai Tamtama di Demak, Jaka Tingkir mendapat amarah Sultan Trenggana. Jaka Tingkir diberhentikan sebagai Lurah Tamtama, diusir dari Demak. Pulanglah Jaka Tingkir ke Pengging. Sewaktu berziarah di makam Kebo Kenanga ayahnya, Jaka Tingkir mendapat petunjuk agar datang ke Banyu Biru. Oleh Ki Ageng Banyu Biru, Jaka Tingkir disarankan untuk kembali ke Demak. Maaf Ki Ageng, bagaimana Ananda berani kembali ke Demak? Ananda sudah diusir oleh Kanjeng Sultan Trenggana. Kanjeng Sultan tak akan marah padamu, bahkan kau akan dibutuhkannya, asalkan kau ikuti saranku. Tentu Ki Ageng, Jaka Tingkir tampak bersemangat saat menjawab pertanyaan Ki Ageng Banyu Biru. Apa saran Ki Ageng akan Ananda laksanakan dengan baik. Bawalah segenggam tanah liat ini pada seekor kerbau yang akan kau temui di hutan. Ki Ageng Banyu Biru memberikan segenggam tanah liat pada Jaka Tingkir. Selain itu, bawalah putraku Mas Monca sebagai kawan perjalananmu ke Demak. Disertai Mas Monca, Jaka Tingkir pergi ke Demak. Setiba di hutan, Jaka Tingkir melihat seekor kerbau. Tanpa berpikir panjang, Jaka Tingkir menyuapkan segenggam tanah liat dari Ki Ageng Banyu Biru ke mulut kerbau. Sontak kerbau itu mengamuk ke pesanggrahan Prawata di mana Sultan Trenggana tengah berwisata bersama keluarganya. Kepada beberapa prajurit, Sultan Trenggana memerintahkan agar mencari Jaka Tingkir untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari amukan kerbau itu. Berangkatlah prajurit-prajurit itu. Mereka keluar masuk hutan hingga menemukan Jaka Tingkir beserta Mas Monca. Sesudah mendapat perintah dari pimpinan prajurit yang merupakan kepercayaan Sultan Trenggana untuk merendam amukan seekor kerbau, Jaka Tingkir segera bertindak. Sesudah menemukan kerbau itu, Jaka Tingkir berhasil membunuhnya dengan hanya satu pukulan. Sultan Trenggana memanggil Jaka Tingkir. Karena keberhasilannya membunuh kerbau itu, Jaka Tingkir dinikahkan dengan putrinya. Kelak, Jaka Tingkir dinobatkan sebagai Adipati di Pajang. Sesudah kemakatan Sultan Trenggana, Sunan Prawata dan Arya Penangsang, Jaka Tingkir menjadi Sultan Pajang bergelar Sultan Hadiwijaya. Semasa pemerintahan Sultan Trenggana di Demak Bintara, Jaka Tingkir atau Mas Karebet diangkat sebagai Adipati di Pajang bergelar Adipati Hadiwijaya. Semasa awal berkuasa di Pajang, Hadiwijaya belum memiliki seorang putra. Karenanya, Hadiwijaya memungut salah satu putra pemanahan dan Nyai Ageng Saba bernama Raden Bagus. Oleh Hadiwijaya, Raden Bagus diberi nama Sutawijaya atau Putra Hadiwijaya. Karena tinggal di sebelah utara Pasar Pajang, Sutawijaya dikenal dengan Raden Ngabehi Loring Pasar. Sesudah memiliki putra angkat, Hadiwijaya berputra Pangeran Benawa. Diangkatnya Hadiwijaya sebagai Adipati di Pajang membuat iri hati Adipati Arya Penangsang dari Jipang. Dengan dukungan Sunan Kudus, Arya Penangsang ingin menyingkirkan Adipati Hadiwijaya dan Sunan Prawata, putra Sultan Trenggana, dengan cara tidak langsung. Melalui dua parjinemannya, Dadang Wiring dan Rangkut, Arya Penangsang berhasrat membunuh Hadiwijaya dan Prawata. Dadang Wiring dipercaya untuk membunuh Hadiwijaya, sementara Rangkut dipercaya untuk membunuh Prawata yang tinggal di Gunung Prawata.
Sesudah masing-masing menerima sebilah keris pusaka yang sakti dari Arya Penangsang, Dhandang Wiring dan Rangkut meninggalkan Kadipaten Jipang. Dhandang Wiring pergi ke Kadipaten Pajang, sementara Rangkut pergi ke Gunung Prawata. Di persimpangan jalan, keduanya berpisah untuk melaksanakan tugas di tempat yang berbeda. Suatu hari, Pemanahan pergi ke Kadipaten Pajang untuk menjenguk Sutawijaya putranya. Sewaktu akan pulang ke Sela, Pemanahan tak diperkenankan oleh Adipati Hadiwijaya. Penguasa Pajang itu meminta agar Pemanahan menginap di dalam Kadipaten. Sebagai abdi, Pemanahan tak bisa menolak permintaan sang Adipati. Tengah malam, Pemanahan terbangun dari tidur. Suara hatinya membisikkan bahwa akan muncul petaka di dalam Kadipaten Pajang. Bergegas, Pemanahan keluar dari salah satu kamar yang ada di dalam Kadipaten. Ia berjalan ke halaman belakang. Di tempat itulah, Pemanahan memohon perlindungan kepada Tuhan atas keselamatan Adipati Hadiwijaya. Dari halaman belakang dalam Kadipaten, Dhandang Wiring yang telah berhasil melompati benteng Kadipaten Pajang itu memasuki ruang peraduan Hadiwijaya. Mengetahui Hadiwijaya tertidur pulas di antara istri-istrinya, Dhandang Wiring menikamkan keris pusaka Arya Penangsang ke dada Hadiwijaya berkali-kali. Berkat doa Pemanahan, ujung keris yang dibawa Dhandang Wirang tidak berhasil melukai kulit Hadiwijaya. Menjelang matahari terbit di ufuk timur, Adipati Hadiwijaya belum terbangun dari tidur. Hadiwijaya baru terbangun sesudah mendengar teriakan salah satu istrinya, "Pencuri, pencuri, pencuri!" Dengan serta-merta, Raja Hadiwijaya bertanya kepada istrinya, "Adakah pencuri? Apa yang dicuri?" "Ada Kang Mas Adipati, dia sudah keluar dari tempat peraduan sesudah gagal membunuh Kang Mas dengan kerisnya." Bergegas Adipati Hadiwijaya bangkit dari ranjang, keluar dari ruang peraduannya, berlari menuju halaman belakang istana untuk menangkap sang pencuri. Setiba di tujuan, Hadiwijaya melihat Pemanahan menangkap seorang lelaki yang membawa keris ligan. "Kakang Pemanahan, siapakah lelaki yang kau tangkap itu? Apakah ia pencuri yang akan membunuhku?" "Ampun Kangjeng Adipati, hamba belum sempat menanyainya." Pemanahan mengalihkan pandangannya dari Adipati Hadiwijaya ke Dhandang Wiring. "Benarkah kau yang akan membunuh Kanjeng Adipati?" "Benar Ki Ageng." "Kenapa kau ingin membunuh Kanjeng Adipati?" "Hamba disuruh oleh Gusti Arya Penangsang dari Jipang." "Oh," Pemanahan hanya mengangguk-angguk kepala. "Kanjeng Adipati telah mendengar pengakuan Dhandang Wiring bukan? Sekarang tinggal bagaimana kebijakan Kanjeng Adipati terhadap orang Jipang ini." "Keputusan Kanjeng Adipati baik adanya." "Baiklah Kakang Pemanahan." Adipati Hadiwijaya menatap tajam kepada Dhandang Wiring. "Sebagai penguasa Pajang yang bijaksana dan suka berderma kepada siapapun, aku tak akan menghukummu. Justru aku ingin memberimu anugerah berupa pakaian dan uang. Terimalah semua ini. Segera pulanglah ke Jipang. Laporkan kegagalanmu untuk membunuhku kepada sesembahanmu." Dhandang Wiring menyanggupi perintah Adipati Hadiwijaya. Sesudah menerima pakaian dan harta benda dari Hadiwijaya, Dhandang Wiring pulang ke Jipang, menghadap Arya Penangsang untuk melaporkan kegagalannya membunuh Hadiwijaya. Dhandang Wiring yang gagal membunuh Hadiwijaya itu tewas ditikam dengan keris Kiai Setan Kober oleh Arya Penangsang. Selepas kepergian Dhandang Wiring dari halaman belakang dalam Kadipaten Pajang, Pemanahan
meminta pamit kepada Hadiwijaya. Tak lama kemudian, Hadiwijaya yang mengucapkan terima kasih dan selamat jalan pada pemanahan itu kembali memasuki dalam kadipaten bersama istri-istrinya. Sunan Prawata sedang sakit. Saudara-saudara Sunan Prawata berkumpul di Gunung Prawata untuk menjenguk dan menungguinya. Salah seorang dari mereka adalah adik kandung Sunan Prawata yang tinggal di Kalinyamat. Ia dikenal dengan nama Ratu Kalinyamat. Rangkut yang disuruh oleh Arya Penangsang telah sampai di pekarangan tempat hunian Sunan Prawata. Dengan keris Kiai Betok, ia memasuki ruang peraduan Sunan Prawata. Sial bagi Rangkut, Sunan Prawata yang tubuhnya sangat lemah itu belum tertidur. "Kau siapa memasuki peraduanku tanpa seizinku?" "Nama hamba Rangkut." "Apa tujuanmu memasuki ruang peraduanku?" "Hamba disuruh oleh Kanjeng Adipati Arya Penangsang untuk membunuh Kanjeng Sunan Prawata." Sunan Prawata hanya tersenyum saat mendengar pengakuan lugas dari Rangkut. "Silahkan membunuhku, aku ikhlas dengan nyawaku, tetapi bunuhlah aku sesudah aku benar-benar tertidur pulas." "Baiklah, Kanjeng Sunan, hamba akan melaksanakan dengan baik." Mendengar jawaban Rangkut, Sunan Prawata segera memejamkan sepasang matanya. Namun, sebelum Sunan Prawata benar-benar tertidur, Rangkut menikam keris Kiai Betok ke dada sang Sunan. Dengan amarah berkobar-kobar, Sunan Prawata menarik keris Kiai Betok dari dadanya. Sunan Prawata melemparkan keris itu tepat ke ulu hati Rangkut. Sunan Prawata dan Rangkut mengembuskan napas terakhir hampir bersamaan. Peristiwa pembunuhan Sunan Prawata di tangan Rangkut diconangi oleh Ratu Kalinyamat. Melihat keris Kiai Betok, Ratu Kalinyamat memiliki dugaan sangat kuat bahwa pesuruh Rangkut untuk membunuh Sunan Prawata kakaknya tak lain adalah Adipati Jipang Si Arya Penangsang. Tidak terima Sunan Prawata dibunuh oleh Rangkut, utusan Arya Penangsang, Ratu Kalinyamat yang melakukan tapa asinjang rikma di Sendang itu bersumpah, "Aku tak akan mengenakan jarit sepanjang hidup bila Arya Penangsang belum tewas. Bagi siapa saja yang berhasil membunuh Arya Penangsang, aku akan mengabdinya." Sesuai sumpah Ratu Kalinyamat, langit menggelegarkan guntur yang sangat keras. Sumpah itu bukan hanya terdengar sampai Kadipaten Jipang, namun pula sampai di telinga Adipati Hadiwijaya di Pajang. Dari peristiwa inilah kelak menimbulkan perang antara Jipang dan Pajang yang didukung penuh oleh orang-orang Sela di Sungai Bengawan Sore, sungai yang sekarang dikenal dengan nama Bengawan Solo. Demikianlah video sejarah, silsilah, dan pemikiran sufistik Pangeran Diponegoro bagian 5 sampai 7 yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.